Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Kemarin saya sudah bahas tentang salah satu pertanyaan netizen yang intinya pertumbuhan ayamnya ketinggalan, lambat banget. Jadi kayak ketinggalan 5 harian mungkin. Di usia 17 hari cuma bisa mencapai bobot 3,8 ons dan yang paling besarnya 6 ons. Seharusnya di umur 17 hari itu bobotnya rata-ratanya sudah 6 ons lebih seharusnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan lebih terperinci lagi apa sih yang menyebabkan keterlambatan pertumbuhan ayam broiler ini. Kalau bahasa Inggrisnya slow growth, ya, lambat tumbuh. Keterlambatan tumbuh kembang yang dialami ayam broiler bukan hal yang asing didengar dan sering menakutkan bagi peternak. Ya iyalah Pak, menakutkan. Bisa-bisa gagal panen, lama panen, pakan banyak dimakan, bobot nggak nambah. Kasus ini disebut juga dengan slow growth, ya, slow growth atau ini kerdil lah bahasa kampungnya ya. Kejadian slow growth atau kerdil sering terlihat mulai umur ayam 14 hari. Biasanya kasus ini ditandai dengan berat badan ayam yang tidak tercapai, rendahnya kenaikan berat badan per hari, dan keseragamannya juga tinggi. Ibaratnya ini berbeda, terlalu terlihat lah Pak perbedaan ayam. Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil banget gitu. Nah, kerdil ini terbagi menjadi dua, yaitu ranting dan stunting. Ranting bersifat permanen, terjadi pada ayam yang mengalami kegagalan dalam pertumbuhan. Jadi ini nggak bisa diobatin lagi kalau udah ranting ini, permanen. Biasanya itu 3% sampai 5% dari populasi. Dengan berat badan lebih rendah 50% sampai 75% dari standar. Kalau stunting itu bersifat kedil temporary atau sementara, ya. Itu terjadi pada ayam yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan, biasanya ya 50% dari populasi lah, tapi nggak parah-parah amat, masih bisa dikejar bobotnya. Cuman tetap diusahakanlah yang namanya kalau bisa keseragamannya itu seragam gitu loh, rendah, tingkat perbedaannya itu rendah. Nah, apa sih yang menyebabkan ranting stunting ini? Itu yang pertama sekali itu non-infectious, satu faktor non-infectious Pak ya. Ini bagian yang dari non-infectious itu terjadi karena kualitas DOC. DOC yang baik berasal dari induk ayam umur 25 sampai 55 minggu. Nah, umur induk ayam berpengaruh pada berat telur, berat kuning telur, dan berat kerabangnya. Kerabang itu cangkang telurnya Pak. Saat induk ayam berumur kurang dari 25 minggu, ukuran telurnya pasti masih kecil, ya, dan makanan untuk embrio ayam itu kurang terpenuhi. Apabila induk berumur lebih dari 55 minggu, telur yang dihasilkan memiliki kerabang yang rapuh dan tipis, yang bisa menyebabkan air yang mudah masuk ke dalam kantung udara telur melalui pori-pori telurnya, sehingga terjadi kelebihan cairan dalam telur yang bisa menyebabkan kematian embrio. Nah, jadi kan di sini bisa dilihat, kalau indukan itu nggak boleh terlalu tua, nggak boleh terlalu muda. Nah, DOC juga dipengaruhi oleh kelengkapan vaksinasi induk ayam. Ya, ini biasanya bawaan dari hatchery atau breedernya lah, yang diturunkan ke DOC berupa antibody. Nah, selanjutnya uniformity atau keseragaman berat badan dalam suatu populasi perlu diperhatikan agar perkembangan organ tubuh ayam optimal. Keseragaman yang buruk bisa menyebabkan penyakit dan sifat kanibal. Keseragaman yang dipengaruhi oleh kualitas DOC, grade, dan strain yang tercampur di masa pemeliharaan, kepadatan ayam, jumlah tempat pakan dan minum, kenyamanan kandang, dan seleksi saat memisahkan ayam yang berbeda ukuran belum optimal. Jadi kalau Anda nggak mau yang terjadi yang namanya
pertumbuhan lambat. Satu, seleksi. Yang kedua, tempat pakan ayam broiler Anda ini harus sesuai dengan jumlah populasi Anda, ya. Nah, selanjutnya jangan ada campur-campur. Ini ayam broilernya usia 1 hari, besok kedatangan DOC lagi dari merek lain, dari strain lain, lebih parahnya Anda campurkan satu kandang. Bisa terjadi yang namanya ranting atau stunting. Selanjutnya, ranting atau stunting atau kerdil itu bisa terjadi karena manajemen brooding yang buruk. Perlu diingat, 14 hari pertama adalah waktu terpenting bagi kehidupan anak ayam. Dalam 14 hari pertama, ayam mengalami perbanyakan sel atau pembelahan sel. Kemudian dia akan melakukan yang namanya pembesaran sel, ya. Organ saluran pencernaan gastrointestinal. Ini gastrointestinal ini, Pak, istilah dari saluran pencernaan tadi. Ini bahasa kerennya ini, ya. Perkembangan saluran pernapasan dan perkembangan sistem kekebalan. Pada saat periode brooding, pastikan anak ayam itu makan dan minum yang cukup serta nyaman. Pertahankan suhu kandang antara 29 Celcius sampai 32 Celcius, ya. Pemberian pakan di awal waktu DOC tiba itu mampu mempercepat perkembangan. Caranya gimana? Pakan itu butirannya harus diperhalus. Kalau enggak, beli pakan yang sudah halus. Itu biasanya kalau yang umum BR1 itu, ya. Kalau pokoknya yang Anda baca di pakan itu, kalau ada pre-starter, beli pre-starter. Walau mahal, memang agak mahal harganya, Pak. Tapi Anda mau panen sukses enggak, beli itu, ya. Nah, selanjutnya ini faktor infeksius. Tunggu dulu. Manajemen brooding ini erat kaitannya dengan anak kandang, Pak, ya. Jadi Anda perlu awasin anak kandang Anda seoptimal mungkin, biar anak kandang Anda ini bekerja dengan seoptimal mungkin juga. Apalagi kalau anak kandangnya baru. Ini sangat-sangat rentan ini, ya. Selanjutnya, kerdil itu bisa terjadi karena yang namanya infeksi reovirus. Nah, ini keren namanya, infeksi reovirus atau helicopter disease. Sering disebut sebagai penyebab ranting stunting syndrome atau RSS. Infeksi reovirus itu menyebabkan peradangan pada usus dan proventriculus sehingga mengakibatkan gangguan penyerapan saluran pencernaan. Nah, ini sebenarnya ini, Pak, faktor infeksius ini lebih kepada dari awalnya kalau menurut saya, ya. Jadi hatchery-nya itu harus benar-benar bersih, kualitas induknya itu ya benar-benar nomor 1, ya, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, dan kalau bisa yang namanya vaksinnya lengkap, ya. Jadi belilah DOC yang berkualitas. Itu kalau untuk membeli DOC berkualitas sekarang ini lebih mudah, Pak. Jadi nggak perlu Anda yang kira-kira repot melihat kualitas DOC-nya. Oh, ini gimana kualitas DOC-nya? Nggak, dari harga aja udah ketahuan. Kalau Anda mandiri ketahuan, kalau kemitraan susah. Bisa saja kalau oknum kemitraan bilang, nih DOC harga 9.500, padahal itu sebenarnya dia beli 5.000 misalnya, kan. Tapi kalau mandiri itu gampang melihatnya. Apalagi Anda pesan, saya pesan grade platinum, udah nggak ada obat, Pak. Ketika datang Anda lihat, wih, gemuk-gemuk, bobotnya 40 gram, bulunya bersih, matanya bersih, ya, nggak buta, pusarnya kering, kakinya kuning, tegak-tegak, besar-besar. Itu udahlah. Kalau namanya beternak Anda tanpa obat pun itu berhasil itu. Cuman permasalahan mandiri ini kan pasar. Makanya orang banyak berhenti beternak mandiri dan pindah ke kemitraan. Dan saya selalu sarankan itu kalau mandiri harus benar-benar kuat dari masalah pemasaran. Saya tidak mau berlama-lama dalam menjelaskan ini. Intinya ketika Anda mendapatkan DOC yang kurang berkualitas, kerdil, ya, tadi sudah saya jabarkan lumayan banyak. Anda itu kalau bisa klaim garansi lah, Pak. Nggak bosan-bosan saya bilang ke PT Anda. Nggak mungkin dong Anda pelihara ayam yang sudah ranting atau stunting, udah dipastikan kerdil, terus dikasih makan terus berat badannya segitu-gitu doang. Anda itu beli loh. Anda itu beli dan berhak komplain, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 083160465158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.